Adapun pengertian dari sujud syukur adalah sujud yang dilakukan di luar sholat, tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, untuk pagi hari ini saya akan memberikan materi terkait dengan pelajaran fikih kelas 8 MTS tentang macam-macam sujud. Macam-macam sujud di sini ada 3, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Namun sebelum kita lanjutkan ke materi lebih lanjut, akan saya sampaikan standar kompetensi terkait dengan pelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah memahami macam-macam sujud. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua, menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dan yang ketiga, mempraktekkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Untuk tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud dan dasar hukumnya. Yang kedua, menjelaskan pengertian sujud sahwi dan dasar hukumnya. Yang ketiga, menjelaskan pengertian sujud tilawah dan dasar hukumnya. Yang keempat, menyebutkan dalil nakli terkait dengan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang nomor 5, menjelaskan tata cara sujud syukur. Dan yang keenam, menjelaskan tata cara sujud sahwi. Yang ketujuh, menjelaskan tata cara sujud tilawah. Yang kedelapan, mempraktekkan sujud syukur di sekolah. Yang kesembilan, mempraktekkan sujud sahwi di sekolah. Dan 10, mempraktekkan sujud tilawah di sekolah. Baik, saya lanjutkan untuk materi pada hari ini terkait yang pertama adalah sujud syukur. Sujud, pengertian dari sujud syukur, dalil nakli, ketentuan sujud syukur, tata cara sujud syukur, bacaan dan doa setelah sujud syukur. Adapun pengertian dari sujud syukur adalah sujud yang dilakukan di luar sholat, tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Sujud syukur dilakukan karena mendapat keberuntungan, keberhasilan, tercapainya cita-cita, atau karena terhindar dari bahaya atau kesulitan sembuh dari sakit. Itu pengertian dari sujud syukur. Intinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas beberapa nikmat yang sudah diberikan kepada kita semua. Untuk dalil naklinya, di sini kami ambil dasar hukum dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi yang berupa hadis, yaitu an Abi Bakrata anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amru yasurruhu au busyra bihi kharran sajidan syukralillah, yang artinya dari Abu Bakrah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepadanya sesuatu yang menggembirakan atau suka, beliau langsung sujud untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis tersebut jelas dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau ketika mendapatkan nikmat atau bahkan di sini beliau hanya menerima kabar sesuatu yang menggembirakan atau yang beliau suka, beliau langsung melaksanakan
sujud syukur. Adapun ketentuan dari sujud syukur, yaitu dilakukan di luar sholat, dilakukan sendirian, tidak disyaratkan harus suci dari hadas, dilakukan segera setelah menerima nikmat atau terhindar dari bahaya. Sujudnya sama seperti dalam sholat dan hanya dilakukan satu kali. Itu ketentuan-ketentuan yang ada di dalam sujud syukur. Tata cara dalam sujud syukur sebagai berikut. Yang pertama adalah niat, yaitu berniat untuk melaksanakan sujud syukur karena Allah. Yang selanjutnya takbiratul ihram, sujud satu kali, lalu membaca bacaan sujud syukur dan doanya, kemudian duduk dan diakhiri dengan salam. Bacaan sujud syukur yaitu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu bacaan sujud syukur dan artinya yaitu aku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakan diriku, Tuhan yang telah membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Selanjutnya setelah kita melaksanakan sujud syukur tersebut, kita dianjurkan untuk membaca doa syukur sebagai berikut, yaitu subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan untuk selanjutnya, mungkin dari sini ada pertanyaan, silahkan untuk mungkin kalau nggak ada pertanyaan kami lanjutkan kembali untuk materi selanjutnya karena di dalam sujud sudah saya sampaikan di awal sujud sahwi dan sujud tilawah. Silahkan, monggo. Sujud syukur itu apakah orang yang harus memiliki mata kita harus bersujud atau gimana, Pak? Bisa tulang kurang jelas. Kalau kita melakukan syukur, apakah Ya. kita itu harus memiliki kenikmatan baru kita sujud syukur atau gimana, Bapak? Baik, saya jawab terkait dengan sujud syukur itu. Yang intinya adalah pelaksanaan sujud syukur ini kenikmatan yang diterima langsung oleh seseorang tersebut, walaupun secara hakikatnya kita itu mulai dari awal hidup sampai saat ini itu tetap menerima nikmat. Kalau kita selalu sujud syukur kan tidak mungkin cukup. Tapi pembahasannya di sini lebih cenderung kepada kenikmatan atau mungkin nikmat yang diberikan saat itu, seperti itu. Baik, Ya, untuk Bapak, terima kasih. itu ya. Oke, saya lanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Untuk sujud sahwi. Oke, saya tampilkan di presentasi ini. Bisa dilihat teman-teman semua. Oke, sudah bisa dilihat ya. Mohon konfirmasinya. Masih muter, Sudah, Pak, Pak. kelihatan, Pak. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan terkait dengan sujud sahwi. Di sini kita akan pelajari tentang pengertian, dalil naklinya, sebab-sebab sujud sahwinya, dan tata cara sujud sahwi, dan sekaligus bacaannya. Jadi itu nanti yang akan kita pelajari terkait dengan sujud sahwi. Untuk pengertiannya, sujud sahwi adalah sujud dua kali yang dilakukan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam apabila terjadi keraguan-raguan atau lupa dalam pelaksanaan sholat. Sekali lagi saya jelaskan bahwa sujud sahwi itu
adalah sujud yang dilakukan 2 kali dikarenakan karena terjadi keraguan-raguan atau lupa dalam pelaksanaan sholat, dan sujudnya dilaksanakan 2 kali. Adapun dasar dari dalil nakli, dasar dari naklinya atau dasar hukum sujud sahwinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, yaitu an Abi Sa'idil Khudri qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ahadukum fi sholatihi falam yadrikum shalla salasan am arba'an falyatrahi syakka falyabni ala mastaiqona summa yasjudu sajdataini qabla ayyusallama. Rawahu Imam Ahmad wa Muslim. Mungkin artinya bisa dibaca, saya untuk istilahnya silahkan dibaca artinya, dipahami. Kalau sudah saya lanjutkan dengan sebab-sebab sujud sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi yang pertama adalah ragu-ragu mengenai jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Jadi yang pertama sebabnya kita dianjurkan atau disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi dikarenakan ragu terkait jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Yang kedua, kelebihan rakaat ruku atau sujud dalam sholat karena lupa. Kelebihan rakaat dengan contoh kita melaksanakan sholat zuhur yang semestinya jumlahnya adalah 4 rakaat, tetapi karena dia lupa akhirnya melaksanakan rakaatnya itu sampai 5, dan ketika ingat saat itu maka disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Yang ketiga yaitu lupa melakukan tasyahud awal atau kunut bagi yang membaca doa kunut. Sekali lagi di sini saya sampaikan terkait yang nomor 3, sebab sujud sahwi untuk kunut bagi yang membaca doa kunut. Untuk yang tidak membaca, ya berarti tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Untuk tata caranya, mungkin sebelum saya lanjut, ada yang perlu disampaikan atau mungkin ditanyakan? Kami persilakan. Cukup ya? Tak lanjut ya? Cukup. Untuk tata cara sujud sahwi, sebelum salam. Yang pertama setelah membaca tasahud akhir, dilanjutkan sujud diiringi dengan takbir. Di dalam sujud membaca bacaan sujud sahwi, nanti bacaannya akan saya sampaikan di belakang. Yang kedua, duduk antara 2 sujud. Karena memang sujud sahwi dilaksanakan 2 kali sujudan, maka ada duduk di antara 2 sujud. Yang ketiga atau C, sujud lagi dan membaca bacaan sujud sahwi lagi, yang tadi sudah saya sampaikan. Untuk bacaan sujud sahwinya akan saya sampaikan nanti di belakang. Untuk yang selanjutnya duduk lagi dan memberi salam. Untuk makmum wajib mengikuti imam, artinya ketika si imam sendiri itu melaksanakan sujud sahwi, maka si makmum juga wajib mengikuti imam. Jadi seperti itu. Untuk yang selanjutnya, tata cara sujud sahwi setelah salam, artinya kita sudah salam, tapi kita melaksanakan sujud sahwi, maka dengan cara berdiri menghadap kiblat disertai niat sujud sahwi, takbir untuk melaksanakan sujud sahwi, terus duduk antara 2 sujud, sujud lagi, duduk lagi, dan salam. Atau tata cara sujud sahwi setelah bacaan sujud sahwi itu juga terdapat bacaan seperti ini, subhana man la yanamu wala yashu. Oke, untuk selanjutnya tadi sujud syukur sudah saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita ke sujud tilawah.
Di sini cukup ya? Bisa dipahami? Cukup. Paham, Bisa, Pak. Pak. Oke, baik. Terima kasih. Untuk Pak. selanjutnya. Iya. Ustaz Bel, Pak, istirahat, Pak. Oke, baik. Istirahatnya nanti ya. Saya kira cukup sekian ya. Saya akhiri. Mungkin untuk ke depan ada beberapa soal yang mungkin harus panjenengan semua kerjakan. Rekan-rekan semua kerjakan, mungkin bisa dilihat di sini. Ini adalah latihan-latihan soalnya. Sebelumnya bisa ditulis dahulu dan nanti bisa didiskusikan dan nanti saya akan meminta kepada salah satu untuk diskusi ini saya bagi menjadi dua kelompok dan nanti setiap kelompok saya minta perwakilan untuk maju memaparkan terkait tugas-tugas diskusi yang yang nanti akan saya sampaikan, terutama nanti terkait dengan praktek terkait dengan sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah yang masing-masing nanti dari tiap kelompok ada yang mewakili. Itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Dan sebelum kita akhiri, untuk sama-sama kita mengakhiri pelajaran pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar dan saya sampaikan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.